Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Nah, tapi kali ini agak beda. Gue bakal bercerita horor di channel Bukalapak. Makanya, yuk kita ramein kolom komentarnya. Jadi pada kali ini gue pengen menceritakan seorang pendaki yang mendaki salah satu gunung di Jawa Tengah. Tapi siapa disangka, temennya itu malah kesurupan korban kasus pembunuhan yang katanya mayatnya tuh dibuang di gunung tersebut. Nah, yang bikin repotnya lagi ternyata hantunya itu minta sama mereka untuk mengungkap kasus pembunuhannya. Makanya cerita ini sebetulnya seru banget menurut gua. Tapi sebelum dimulai gue pengen ngasih tahu nih kalau Bukalapak lagi ada promo. Nah, untuk menunjang hobi baru kalian, Bukalapak nih lagi ngadain promo pilihan jagoan di bulan Juli ini. Untuk kategori-kategori unggulan seperti gadget, otomotif, dan juga DIY atau perkakas rumah tangga. Nah, bukan hanya itu, ternyata tiap minggunya promonya itu juga bakal berbeda dengan tambahan dari top brand yang ada di Bukalapak. Makanya kalian catat deh tanggal-tanggalnya yang ada di sini. Jadi buruan deh kalian serbu sekarang tuh barang-barang kebutuhan kamu karena semuanya ada di Bukalapak. Ditambah lagi bakal ada promo no ongkir 100.000 kali. Terus promonya belum selesai nih. Bagi kalian yang suka cari voucher promo di Bukalapak, nih gue kasih tahu 5 cara gampangnya. Download aplikasi Bukalapak, tap voucherku. Nah, di situ kalian bisa lihat voucher-vouchernya. Klik pakai, lalu pilih barang yang mau dibeli atau langsung aja ke chart. Lalu copy paste kode tersebut atau disalin atau pilih promo yang tersedia di checkout. Terakhir, kalian bisa lanjut belanja atau langsung pakai promonya dan tinggal checkout. Gampang bukan? Makanya ayo buruan dipakai voucher-voucher yang tersedia di Bukalapak karena itu bisa menuhin kebutuhan kalian selama PPKM darurat ini. Misalnya kalian butuh masker, hand sanitizer, dan lain-lain lah karena semuanya itu ada di Bukalapak. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung saja berikut adalah ceritanya. Jangan semena-mena, walaupun sepertinya kamu menang sekarang, belum tentu dengan nanti. Artwin melakukan pendakian ke salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah bersama teman-teman kerja dari pabriknya, tepat di bulan November tahun 2017. Saat itu Artwin bersama Mas Gun, Mok, Sifat, dan 6 cewek lainnya. Nah, mereka tuh berangkat dari kosan Sifat selepas maghrib. Nah, di perjalanan ini Artwin tuh sempat kayak terpisah ya sama rombongan lainnya. Dan lucunya lagi ternyata mereka itu kebagi jadi 2 rombongan tuh. Sifat sama 5 orang temannya dan Artwin sama 3 orang temannya. Nah, mereka itu ternyata melewati jalur yang beda. Jadi, Sifat ini milih jalur yang emang biasa dia lewatin. Sementara Artwin milih jalur yang emang udah jalur umum. Singkat cerita, Artwin pun sampai di base camp sekitar jam 9 malam. Nah, dia sempat kayak istirahat dulu lah sekitar 1 jam sebelum mendaki gunung. Nah, sebelum berpisah ternyata Artwin ini udah komunikasi tuh sama rombongan yang satu lagi. Walaupun mereka beda base camp atau beda jalur, tapi nanti di tengah-tengah mereka bakal janjian ketemu lagi. Jadi emang kayaknya nanti tuh di tengah-tengah bakal ada jalur pertemuan antara jalurnya Sifat sama jalurnya Artwin. Akhirnya dimulailah pendakian di malam itu. Nah, mereka terus mendaki tuh hingga akhirnya mereka bertemu di jalur tengah. Nah, tapi di sini lagi-lagi terjadi perselisihan pendapat. Jadi pas udah ketemu, Sifat itu pengen rombongannya itu ngelewatin jalur kiri untuk menuju ke puncak. Sementara si Artwin pengennya itu jalur kanan buat mencapai ke puncak. Udah, lewat jalur kanan aja. Jalur kiri banyak seremnya itu. Ih, apaan? Parnoan gitu. Pokoknya lewat jalur kiri aja lah. Terus tuh mereka berdebat di situ. Nah, teman-teman yang liatin dari tadi udah mulai pusing tuh. Dari tadi kok berdebat terus nih antara Sifat sama Artwin. Di sini sebenarnya si Artwin itu perasaannya udah nggak enak ya, karena emang
Sifat itu sebetulnya baru kesurupan pas kerja siang tadi di pabrik. Nah, Artwin takutnya Sifat ini kesurupan lagi di gunung malam ini. Ya udahlah, di situ Artwin ngalah dan pikir udahlah kita turutin aja kemauan Sifat nih daripada terjadi kenapa-kenapa. By the way, Sifat ini laki-laki ya. Lanjut jalan lah tuh mereka lewat jalur kiri, jalur pilihan Sifat. Nah, estimasinya tuh sampai puncak sekitar 2 jaman lah. Jalan tuh mereka. Waktu itu kondisi cuaca tiba-tiba aja gerimis, jadi ya agak licin lah jalurnya. Tapi ya normal-normal aja, gak ada apa-apaan. Hingga tepatnya kurang lebih jam 12 malam, rombongan mereka pun sampai puncak. Saat itu keadaan puncak sangat ramai, bahkan hampir tuh mereka gak dapat tempat buat membangun tenda. Singkat cerita, pagi hari pun datang. Nah, di situ mereka benar-benar takjub banget lihat keindahan lautan awan ya di puncak gunung tersebut. Nikmatin momen lah mereka itu. Ngopi-ngopi sambil foto-foto. Pokoknya ya asik banget deh Artwin dan lain-lain pada saat itu. Sekitar jam 8 pagi, Artwin ini sama rombongan udah harus turun lagi. Karena emang kan besoknya mereka tuh udah harus masuk kerja. Nah, turunlah mereka di pagi itu. Nah, pas turun ini lagi-lagi mereka itu kebagi jadi 2 rombongan ya. Rombongan Sifat sama rombongan Artwin. Karena emang masing-masing itu ternyata naruh barang di base camp. Jadi ya harus ngambil lagi barangnya sebelum pulang. Artwin dan 3 orang temannya itu harus ke base camp 1. Sementara Sifat dan 5 orang lainnya ke base camp 2. Berpisahlah mereka pada saat itu. Sifat kembali melewati jalur kiri. Nah, disinilah keanehan mulai terjadi. Di tengah-tengah jalur dia itu melihat kayak ada banyak taburan bunga melati yang di tengahnya itu ada bangkai tikus. Ya ampun, apa ini? Lihat apa sih? Itu aneh banget. Udah dah, ayo lanjutin jalan. Udahlah, mereka tuh kayak nggak mau mikirin deh apa sih sebenarnya yang mereka temuin itu. Lanjut jalan tuh di situ. Nah, singkat cerita, mereka pun sampai di base camp sekitar jam 2 siang. Nah, ternyata di satu sisi Artwin pun udah sampai ya di base camp satunya. Sebenarnya ini agak unik juga menurut gue sih, karena sebetulnya mereka jalan bareng-bareng tapi kok rombongannya terpisah. Tapi ya udahlah. Nah, pas lagi santai-santai nih si Artwin di base camp, dia pun kaget karena mendapatkan telepon. Win, tolong Win. Sifat kerasukan. Hah? Yang bener kamu? Sekarang ada di mana emang? Masih di base camp 2. Sini buruan tolongin. Kagetlah di situ Artwin. Bisa-bisanya Sifat kesurupan siang-siang gini. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Mendengar kabar Sifat kerasukan, langsung deh tuh Artwin sama yang lainnya berangkat ke base camp satunya, tempat Sifat istirahat. Nah, mereka jalan dan gak lama sampai di situ tuh Artwin bener-bener kaget karena ngeliat kondisi Sifat itu udah bener-bener berubah. Matanya merah, udah gitu kondisinya pun ya udah berubah drastis lah. Sifat itu seolah-olah berubah jadi cewek yang manja. Nah, dia tuh kayak ngelus-ngelus rambutnya, seakan-akan tuh rambutnya dia tuh rambut panjang. Padahal ya rambut cowok tuh gimana sih? Rambutnya Sifat saat itu ya rambut pendek. Wah, pasti kerasukan hantu cewek nih, pikir si Artwin pada saat itu. Artwin sama Mok coba tuh komunikasi sama sosok yang merasuki Fat. Permisi, maaf, ini siapa ya? Ada yang bisa kami bantu? Namun pertanyaan Artwin ini gak dijawab tuh sama sosok yang merasuki Sifat. Kayak dianggap angin lalu tuh pertanyaan. Nah ya udah, Artwin terus-terusan tuh nanya, tapi ya lagi-lagi masih dikacangin. Sampai tiba-tiba aja sosok tersebut bilang kayak gini. Aku adalah Santi. Dulu sewaktu hidup aku dibegal oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam perjalanan pulang. Setelahnya saya diperkosa, dibunuh hingga dimutilasi. Mereka sangat kejam. Bagian-bagian tubuh saya seperti kepala, kaki kiri dibuang di gunung ini.
Merindinglah tuh semuanya mendengar pengakuan dari hantu cewek tersebut. Sekaligus mungkin kayak iba juga ya dengan apa yang dialaminya. Kok bisa-bisanya ada orang jahat kayak begitu? Sosok itu juga mengaku kalau bukan berasal dari Jawa, melainkan orang Sumatera. Nah di situ Artwin tuh kayak sempat mikir ya, kok bisa ya orang Sumatera tapi mayatnya katanya dibuang di gunung ini? Karena emang situasinya semakin menegangkan dan juga ya makin pada takut lah intinya. Artwin pun langsung minta tolong sama ibu-ibu penjaga base camp. Nah yang bikin mereka makin shock ternyata ibu-ibu penjaga base camp itu bilang kalau dulu di tahun 2015 emang pernah ada tuh kejadian viral ditemukan mayat korban mutilasi di tepi lereng gunung ini. Ibu-ibu itu juga bilang kalau sebenarnya sifat ini udah ketempelan lah sejak pendakian di malam kemarin. Temanmu itu sudah diikuti sejak kalian naik. Karena nggak sembuh-sembuh, akhirnya sifat dibawalah ke salah satu rumah penduduk ya yang terkenal bisa ngobatin orang-orang kesurupan gitulah. Dari siang sampai jam 12 malam baru kelar tuh proses penyembuhannya. Kenapa lama? Ya karena emang begitu setan dikeluarin, masuk lagi. Begitu dikeluarin, masuk lagi. Gitu aja terus. Karena emang udah pada capek banget ya, akhirnya mereka pun tertidur tuh sekitar jam 12 malam. Nah, pasti tidur inilah si Artwin tuh kayak ngimpi ya didatengin sama sosok cewek berhijab. Katanya sih cantik. Nah, cewek itu Artwin nggak kenal sebelumnya siapa, tapi di mimpi itu dia bilang, udah nggak usah pulang, di sini aja. Gak lama dari mimpi itu Artwin pun kebangun. Nah di situ dia sempat mikir siapa ya sosok cewek berhijab yang datengin mimpinya tadi. Karena kan bisa aja itu sosok perempuan yang merasuki sifat. Tapi yaudahlah di situ dia buang-buang tuh jauh pikiran negatif dia. Dia pun mencoba langsung tidur lagi. Untungnya nggak terjadi apa-apa lagi. Nah sekitar jam 6 pagi mereka pun memutuskan untuk pulang ke kosan masing-masing. Tapi ternyata kejadian aneh ini belum berakhir. Nah sesampainya di kosan Artwin ini kayak langsung bersih-bersih. Dan dia juga tuh langsung beres-beres karena emang harus berangkat kerja lagi di pagi ini. Bisa kalian bayangin ya capeknya Artwin tuh kayak gimana jam 12 malam baru selesai ngurusin masalah kesurupan. Jam 6-nya tuh baru pergi dari gunung tersebut dan jam 8 paginya udah harus sampai di kantor lagi. Pas udah sampai di pabrik, nah si Artwin ini cerita tuh sama atasannya tentang apa yang dialami kemarin saat mendaki. Di situ dia juga minta izin tuh buat istirahat dulu lah di salah satu ruangan. Karena emang Artwin capek banget, akhirnya dia tidurlah di ruangan tersebut. Pas dia tidur, dia itu ngedenger kayak ada suara gertakan besar. Di situ Artwin kaget, tapi ya sebenarnya dia nggak lihat apa-apa, cuman gelap doang. Suaranya sendiri kalau kata Artwin bukan kayak suara manusia pada umumnya. Nah, di sini puncaknya nih. Nggak lama setelah suara tersebut, Artwin ngerasa badannya tuh kayak ada yang narik. Makanya dia pun langsung kebangun dari tidurnya. Nah, di sini tuh seremnya. Pas si Artwin bangun, temennya tuh bilang, Tadi lu ngapain dah? Tidur sambil ngesot-ngesot gitu di lantai. anjir. Dan ternyata kejadian horor pun belum selesai. Pas si Artwin udah balik kerja lagi tuh ya sekitar beberapa jam kemudian lah. Dia tuh nggak sengaja ngeliat kayak ada sosok cewek pakai baju putih gitu. Ya mirip-mirip kayak kuntilanak lah. Ada di depan gerbang pabrik. Karena ketakutan, Artwin pun langsung tuh dia kayak buang muka gitu. Nah ternyata disinilah Artwin mulai nggak sadarkan diri. Kalau menurut teman-temannya pada saat itu Artwin tuh mulai nangis terseduh-seduh gitulah, nggak jelas penyebabnya apa. Artwin juga sebetulnya ya gimana ya, cowok badan gede gitu ya, nggak pernah tuh dia nangis di pabrik kayak gitu. Apalagi ini kan tanpa sebab. Nah setelah kejadian itu Artwin pun dibawa tuh ke klinik kantor dan pada saat keadaannya udah mulai membaik sekitar jam 4 sore pun dia langsung disuruh pulang ke kosannya. Istirahat tuh Artwin di kosannya. Nah pas menjelang maghrib tiba-tiba aja dia dapet telepon. Wait,
Lo ke kosan gue aja dah. Nih, ada yang mau ngomong sama lo. Hah? Siapa? Ada. Dia ngikutin lo. Dan yang ngerasukin gue waktu di gunung. Di sini Artwin bener-bener kaget lagi. Lah, kok bisa setan yang di gunung ikutin mereka sampai ke kosan? Karena pikiran si Artwin udah kemana-mana, langsung deh tuh dia berangkat malam itu juga ke kosan Sifat. Jalan tuh dia hingga akhirnya sampai di kosan Sifat. Nah, pas dia sampai itu dia udah ngeliat kalau Sifat lagi-lagi matanya melotot dan sepertinya dia sudah hilang kendali. Hai kamu, tolong carikan kaki kiri saya yang hilang. Si Artwin bener-bener bingung. Sebenarnya ya mereka tuh juga pengen ngebantu gitu loh. Tapi gimana caranya menemukan potongan-potongan tubuh hantu cewek itu yang memang kejadiannya udah sangat lama di gunung tersebut. Ya udahlah, Artwin yang emang udah ketakutan juga langsung baca-baca doa aja tuh. Dan bener aja gak lama Sifat mulai sadar kembali. Tapi anehnya pas Sifat udah mulai sadar tuh, tiba-tiba aja dia malah berubah kayak kesurupan lagi. Tapi sekarang kesurupan sama sosok harimau. Dia mulai menggeram-geram tuh. Nah, si Artwin yang emang udah mulai makin bingung tuh sebenarnya, kenapa sih ini temen gua gitu. Akhirnya coba nelpon temennya yang emang ngerti mengenai masalah hal-hal beginian. Gak lama temennya itu datang ke kosan Sifat dan langsung tuh dia menetralisir keadaan. Nah, setelah sadar temennya itu bilang kalau Sifat sama Artwin ini ternyata masih ada yang ngikutin. Mereka pun akhirnya bertiga langsung berdoa berharap agar arwah-arwah tersebut dapat tenang di sana. Akhirnya kejadian itu telah selesai. Nah, singkat cerita beberapa bulan kemudian Artwin tuh ikut acara program radio gitulah. Nah, di situ dia menceritakan tuh kejadian horor yang dia alami di gunung itu. Kebetulan pada saat itu ya ada seseorang nih di program acara radio itu yang bisa kayak ngeliat-ngeliat gitulah kalau kata Artwin. Nah, di situ dia bilang kalau sampai dengan saat dia cerita di radio itu, Artwin itu masih diikutin sama 3 sosok dari gunung tersebut. Sementara Sifat juga masih diikuti oleh 1 sosok dari gunung tersebut. Entah benar atau tidak ya, tapi yang jelas kalau kata Artwin memang setelah dia pergi dari gunung itu, dia tuh juga sempat mengalami beberapa kejadian horor. Tapi yang gak parah kayak kesurupan kemarin tuh, atau yang kejadian di pabrik. Lebih kayak suara-suara atau ketukan-ketukan doang. Beberapa hari kemudian dari acara radio tersebut, lagi-lagi Artwin dimimpikan oleh sosok cewek berjilbab putih. Kalau kalian masih ingat, Artwin tuh dulu sempat mimpi cewek ini saat Sifat kesurupan korban pembunuhan tersebut. Nah, di mimpi kali ini cewek itu datang dengan wajah yang cantik dan dia senyum sambil mengatakan terima kasih. Entahlah, sampai dengan saat ini Artwin tidak tahu siapakah sosok cewek berjilbab putih itu dan juga mengapa dia mengucapkan terima kasih. Itu dia guys, sebuah cerita yang luar biasa banget dari Artwin, dimana ketika dia mendaki salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah, malah bertemu dengan sosok korban pembunuhan. Siapa juga yang nyangka dan siapa juga yang mau, karena kan emang tujuan Artwin pada saat itu ya bener-bener ya buat refreshing doang, dia pergi ke gunung saat itu. Tapi untungnya setelah kejadian itu, Artwin pun kembali menjalani hidupnya secara normal, udah gak ada tuh hal-hal aneh yang menimpa dia. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri di channel Bukalapak. Ciao!